Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh ya untuk tugas proyek ya, komputasi proses tingkat 3 ya, untuk kelas 3A dan 3B. Ya, misalnya pada saat ini saya ingin mensimulasikan proses pencampuran ya, pencampuran pada sebuah industri. Nah, ini industrinya nanti eh, dipilih dari salah satu industri pada anggota kelompoknya. Terus dituliskan nama ya, NIM, ya, untuk PPT-nya dari semua anggota kelompok. Kemudian slide pertama berisi tentang penjelasan proses produksi. Nah, misalnya di sini tadi saya akan mensimulasikan tangki pencampuran yang sederhana ya. Misalnya proses pencampuran reaktan A dan B ya, di dalam sebuah tangki pencampuran akan dilakukan pada tangki berpengaduk ya. Kemudian dengan inlet ini kita asumsikan F, outletnya L, kemudian tidak ada reaksi antara A dan B. Nah, beda lagi nanti simulasinya kalau dia di sini ada reaksi. Jadi eh, deskripsi ini akan menentukan nanti neraca massa yang akan kita buat. Kemudian akan dibuat proses simulasi jika outlet dan konsentrasi A atau B itu divariasikan ya, dan akan ditentukan pengaruh penggantian tangki misalnya 50 menjadi 30 liter terhadap mol A dan waktu pencampuran. Nah, jadi yang akan kita cari nanti kita akan simulasikan kalau kita ganti tangki 50 menjadi 30 liter, bagaimana pengaruhnya terhadap mol A, reaktan A, dan waktu pencampurannya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan setelah melakukan atau menjelaskan deskripsi eh, proses yang akan disimulasikan, pertama kita harus membuat proses flow diagramnya. Nah, ini bebas ya. eh, Mahasiswa bisa membuat proses flow diagram menggunakan software apapun ya. Di sini saya menggunakan Visio, di mana Visio juga sudah didapatkan oleh mahasiswa pada dasar-dasar komputer. Jadi ini adalah tangki berpengaduk ya. Kemudian ada dua umpan masuk F1 dan juga F2 ya. Kemudian di F1 itu ada A yang dimasukkan. Di sini disebutkan dengan konsentrasi A atau Ca. Dan di F2 itu ada Cb. Ya, kemudian dikeluar outletnya cuma satu, ya, merupakan campuran Ca dan Cb dan juga L. Nah, kemudian di dalam tangki berpengaduk ini terdapat eh, apa, variasi konsentrasi ataupun variasi mol A dan juga eh, perubahan volume larutan ya, atau volume liquid yang dimasukkan. Ya. Kita asumsikan misalnya dalam keadaan kosong tangki ya awalnya pada keadaan kosong. Kemudian neraca massa, jadi kini kita definisikan terlebih dahulu. F1, F2, dan L ini merupakan flow rate. Jadi satuannya adalah liter per menit. Kemudian Ca dan Cb ini adalah konsentrasi A dan B. Misalnya satuannya mol per liter. Kemudian eh, neraca massa totalnya ya, maka akan menjadi seperti ini. F1 Ca0, Ca0 itu adalah konsentrasi A pada keadaan mula-mula. Jadi kalau F1 kalikan Ca kan dia menjadi liter per menit kalikan mol per liter sehingga menjadi mol per menit. Ya. Jadi satuannya semua harus mol per menit. Begitu juga dengan F2CaO plus karena dia merupakan inlet, kemudian kurang L kalikan Ca, ya L ini adalah flow rate outletnya, kemudian Ca ini adalah konsentrasi A pada saat keluar, sama dengan akumulasinya, ya. Kalau tidak steady state, ya berarti pasti ada
akumulasi dalam satuan mol per menit sesuai dengan satuan di ruas kirinya. Kemudian eh, kita akan tinjau neraca massa A saja karena tadi kita deskripsikan di awal kita akan mencari tahu kalau tangkinya diganti 50 menjadi 30, dia pengaruhnya terhadap mol A dan waktu itu bagaimana. Nah, jadi kita hanya akan apa, membuat neraca massa, yaitu neraca massa komponen A. Neraca massa komponen A pada saat di inlet ya itu akan sama dengan F1 kali CA0. CA0 ini adalah konsentrasi A pada saat F1 pada saat keadaan dia masuk di feed atau di umpan. Kurangi outletnya yaitu L kalikan CA, ini satuannya sudah mol per menit semua, sama dengan akumulasinya. Nah, biasanya kan di sini kalau neraca massa itu plus reaksi kalikan dV ya. Nah, di sini tidak ada karena tidak terjadi reaksi. Sama dengan dNA per dt atau perubahan mol A setiap waktu. Ya. Kemudian Ca, kita tahu bersama bahwa konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Jadi Ca atau konsentrasi A akan sama dengan mol A per volume larutan. Nah, jadi Ca ini bisa kita substitusikan, ya, di mana Ca ini merupakan fungsi Na, ya. Kita bisa substitusikan hingga menjadi F1 Ca0 min L kalikan Na per V, ya, sama dengan dNA per dt. Sehingga persamaan inilah yang akan kita bawa untuk disimulasikan menggunakan MATLAB. Ya. Jadi di ruas kiri ada sebuah fungsi yang merupakan fungsi Na, sebelah kanan adalah dNA per dt. Ya. Jadi model bentuk fungsinya harus seperti ini, baru bisa kita bawa untuk disimulasikan menggunakan MATLAB. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan eh, persamaan diferensial sama seperti pelajaran sebelumnya, itu kita harus menggunakan toolbox ODE atau Ordinary Differential Equation. Bebas ODE 23, ODE 45 ya. Nah, banyak macamnya untuk differential equation. Ya, jadi sesuai dengan algoritma simulasi menggunakan MATLAB ya, kita harus menuliskan function terlebih dahulu. Oke, ini mungkin saya agak kecil supaya tidak ya. Ya. Jadi kita harus menuliskan function terlebih dahulu, kemudian tulis namanya. Di sini saya memberikan nama tugas underscore proyek. Ingat nama ini tidak boleh ada spasi. Kemudian CLC clear ya. Ini digunakan untuk CLC ini digunakan untuk membersihkan command window. Kemudian clear ini membersihkan jawaban-jawaban sebelumnya. Kemudian saya di sini pakai global ya. Global ini saya gunakan untuk memanggil apa input yang saya masukkan ke MATLAB ke sub functionnya yang baru nanti. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menaruhkan nilai input yang kita masukkan ke MATLAB ya, seperti konstanta seperti ini F1, L, V, CA0 ke dalam sub function yang akan kita buat. Ya. Global, di sini saya masukkan F1 misalnya 20 liter ya, feed-nya itu 20 liter, kemudian L-nya itu 18 liter per menit ya, liter per menit, volumenya itu 50 awalnya ya, mensimulasikan volume, kalau volume tangkinya dirubah dari 50 ke 30. Kita tulis dulu volume tangki awal itu 50, kemudian CA0, sini saya asumsikan 2 pada saat mula-mula. Kemudian karena kita pakai ODE 23 ya, ODE 23 di sini ini tidak bisa kurang panjang.
Ya. Jadi kalau kita pakai ODE tiga, maka sintak yang harus kita tuliskan itu seperti ini. Jadi bracket ya atau kurung matriks seperti ini T, NA atau X, Y ya yang ingin kita cari, di mana X-nya itu yang akan kita cari adalah T atau waktu, kemudian NA. NA di sini adalah mol A yang ingin kita cari pada rentang waktu T. Nah, oleh karena itu bracket TNA sama dengan ODE tiga dalam kurung ya add fungsi. Nah, ini nama fungsi dari sub function yang saya buat di sini, koma tspan. Tspan ini maksudnya rentang T yang akan saya gunakan ya. Tspan, koma Y0 atau nilai CA0 awalnya atau nilai CA awalnya yaitu nilai CA0 ya. Dispan di sini harus kita definisikan terlebih dahulu. Saya hanya ingin meninjau pada saat 0 hingga 20 ya. 0 hingga 20 menit. Bagaimana perilaku NA dan juga T-nya. Nah, kemudian setelah itu ini merupakan opsi ya. Kalau kita ingin melihat eh, bagaimana grafik T terhadap NA, kita menggunakan plot ya. Jadi plot dalam kurung T, NA ya. Ini hasilnya T sama NA nanti ya. Kita akan plot di sumbu X-nya itu ada T, NA, NA ini sumbu Y, mol A. Kemudian kita berikan label pada sumbu X-nya itu waktu, satuannya menit, dan Y-nya itu adalah mol, NA. N, jangan lupa N, jadi ini fungsi utamanya, dari fungsi ke N, itu merupakan fungsi utamanya. Kemudian di baris bawahnya lagi kita buatkan sub function. Sub function di sini kita buatkan fungsi sama dengan Y. Sub function yang kita buat sama dengan Y sama dengan fungsi. Nah, ini namanya harus sama dengan yang ada di toolbox ODE. Harus kalau kita rubah nama ini, maka kita juga harus merubah nama di sub function yang kita buat. Koma dalam kurung T, NA. Nah, ini sebagai persyaratan apa hasil yang ingin kita dapatkan. Kalau kita di sini pakai ODE tadi dimintanya dalam kurung bracket TNA, maka di sini juga T, NA. Kemudian global ini untuk memanggil kembali data-data ini sama dengan kemudian di bawahnya kalau di sini Y di sub function awalnya nih Y sama dengan, maka di sini juga harus Y sama dengan Y sama dengan F1 kali CA0 kalikan minus L kalikan NA per V. Nah, persamaan ini sama dengan yang di sini. Persamaan yang kita susun dari neraca massa tadi. Ya, kemudian N. Setelah itu dijalankan, maka kita akan dapatkan dua grafik seperti ini. Kalau kita pakai grafik yang pertama, yaitu pada saat volume tangki 50 liter, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa waktu pencampuran untuk steady itu sekitar 16 menit. Ya, dan mol A yang kita dapatkan itu sekitar 110 mol. Nah, ketika kita rubah menjadi 30 liter lebih kecil tangkinya, maka waktu pencampurannya juga akan ikut tereduksi atau lebih singkat ya, seperti ini ya 9, sekian menit sudah steady, kemudian sekitar 65 mol A pada keadaan steady. Ya, itu hasil simulasinya. Kemudian pada rekomendasi baru setelah simulasi proses, maka kita bisa memberikan rekomendasi bahwa memperbesar kapasitas tangki akan mengakibatkan waktu pencampuran akan bertambah lama dan mol Na semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Atau kalian bisa menambahkan rekomendasi baru dengan memvariasikan nilai input di MATLAB itu dengan nilai yang berbeda. Dan kesimpulannya,
Jadi tangki pencampuran ini akan memainkan peran penting ya dalam industri kimia dengan mensimulasikan tangki pencampuran, maka akan mendapatkan informasi variasi konsentrasi dan lama pencampuran ketika volume tangki diubah. Ya, kita akan lihat bentuk codingnya di MATLAB ya. Saya menggunakan MATLAB 2007. Nah, kalian juga bisa menggunakan MATLAB eh, secara online ya dan gratis melalui website MATLAB atau mathwork.com ya. Oke, jadi ini adalah coding pada MATLAB yang sama dengan yang kita kerjakan tadi. Nah, ini kalau saya ganti dulu ini menjadi 50 kolom tangkinya. Jadi tadi ada function, CRC clear, kemudian global, kemudian masuk inputnya, kemudian masukkan data yang kita perlukan untuk toolbox, ya, yang data yang kita kurang, yang kita belum masukkan adalah dispannya. Kemudian masukkan toolboxnya. Kalau tidak tahu bagaimana cara menuliskan toolboxnya, ya, maka kita tinggal cari di help saja, kemudian produk help, dan kita cari toolbox yang ingin kita pakai, misalnya ODE 23. Maka di sini akan muncul sintak, ya. Jadi sintak atau cara menuliskan apa? Kalau kita ingin memakai toolbox ODE 23, ya, maka kita harus menuliskan seperti ini dalam kurung apa? Matriks T, Y. T ini maksudnya pada sumbu X-nya, ya. Koma Y. Y itu adalah nilai Y pada sumbu X-nya. Ya. Jadi nilai diferensial itu jika pada tispannya. Sama dengan solver. Solver ini maksudnya silakan dipilih ODE ya. Banyak ODE atau toolbox untuk penyelesaian apa persamaan diferensial ya. Bisa ODE 23, 45, dan lain sebagainya. Dalam kurung OD fun di sini maksudnya fungsi ODE-nya, fungsi ordinary differential equation-nya, yang mana kini ini kita eh, masukkan dengan nama fungsi, ya. Jangan lupa tambah add di depannya, ya. Kemudian koma tispan. Nah, tispan ini merupakan, kalau kita scroll lagi ke bawah, tispan ini adalah sebuah vektor yang menyatakan interval yang ingin kita cek, ya. Jadi tispan itu dalam kurung bracket T0, TF. Jadi tispan sama dengan dalam kurung bracket 0,20. 0 ini merupakan T0-nya, waktu mula-mulanya, TF ini waktu final yang ingin kita simulasikan. Ya, jadi hanya dalam rentang 0 hingga 20 saja, kalau dalam kasus ini. Kemudian dari sintak ini juga yang diperlukan adalah, yang terakhir adalah Y0. Y0 ini merupakan nilai awalnya atau initial condition dari sumbu Y-nya yang ingin kita cek nanti, yaitu NA. Eh, ya, NA. Ya. Jadi di sini harusnya NA 0. Ya. NA 0, NA 0, di sini juga NA 0. Ya. Jadi kita akan plot T, NA. Ya. Kemudian kalau tidak tahu juga bagaimana cara membuat plot atau grafik, ya, kita bisa juga tanya pada menu help di sini. Misalnya kita akan memasukkan plot. Bagaimana sih sintaknya? Nah, jadi plot, ya, sintaknya itu seperti ini misalnya. Plot dalam kurung biasa X1, Y1 sekian-sekian. Atau bisa juga kita gunakan plot dalam kurung X, Y. Nah, kita harus definisikan dulu X-nya itu apa. Kalau di sini saya X-nya itu T, Y-nya itu NA. Kemudian kita bisa menambahkan label, X label, Y label. Nah, kemudian N, kemudian di bawahnya harus kita masukkan sub function, ya, di mana sub function ini merupakan fungsi yang akan kita cari tahu bagaimana solusinya. Ya.
Kita coba jalankan. Ya, ini ada yang error. Sini tispan fungsi require initial condition. Oke, NA 0 di sini sudah 2, NA 0, 0. Oke, NA 0 tadinya di sini fungsinya initial conditionnya 2. Oke, coba saya ubah C saja. Oh, sorry. Ya, karena di globalnya belum dirubah ya menjadi NA 0. Sini juga berubah jadi NA 0. Undefined variable CA 0. Oke, sini CA 0 tetap. Oke, CA 0 sama dengan 2. Kita masukkan. Ya, ini hasil yang kita dapatkan ya. Jadi kalau T-span-nya 0 sampai 20, nilai T yang akan keluar pada hasil di MATLAB setelah kita simulasikan yaitu 0 hingga 20, maka nilainya juga nilai dari NA, yaitu mulai waktu 0, yaitu waktu mula-mula, NA-nya ini merupakan NA 0, yaitu 2. Kemudian terus waktu bertambah lama hingga 20 menit, maka NA-nya akan menjadi 111, sekian. Begitu juga dengan grafik yang kita dapatkan, ya, grafik ini merupakan presentasi dari hasil yang kita dapatkan ini. Ya, ya. Kemudian kalau kita ganti V-nya menjadi 30, ya, apa yang akan terjadi ya? Tadi di sini steady-nya pada menit ke-16, kemudian mol-nya 110. Kalau kita ganti 30 volumenya, maka dia akan lebih cepat steady. Kalau kita lihat di sini menit 9, ya dia sudah steady. Kemudian mol-nya tapi lebih sedikit, ya, sekitar 65 mol yang kita dapatkan setelah pencampuran. Oke, saya rasa itu bisa membantu dalam mengerjakan tugas proyek. Kemudian kalau sudah dikerjakan PPT dalam bentuk PPT seperti ini, tugas proyeknya, maka tinggal dimasukkan ke dalam laporan. Ini merupakan laporan yang pada umumnya. Jadi di sini ada cover, ya, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan seperti biasa, dan latar belakang kenapa dilakukan apa simulasi proyek pada industrinya, kemudian tujuan proyeknya yaitu dituliskan nanti, misalnya di sini untuk mensimulasikan satu unit proses pada industri, industrinya industri apa, nanti dijelaskan di sini. Ya, jadi cukup mensimulasikan satu unit proses saja, misalnya pada tangki pencampuran saja. Di tinjauan seperti biasa ini masukkan teori yang mendukung, ya, teori yang mendukung dari umum hingga khusus. Misalnya kalau kita menggunakan reaktor, ya, tambahkan teori menggunakan reaktor. Metodenya ada alat, bahan, dan juga cara kerja. Ya, alat yang kita gunakan adalah PC atau komputer, kemudian bahannya software MATLAB, kemudian cara kerjanya. Nah, di cara kerja ini masukkan dulu eh, apa, cara kerja atau langkah-langkah yang kita pakai dalam menyusun algoritma yang kita gunakan pada simulasi. Kemudian baru ditambahkan jika diperlukan langkah-langkah yang lain. Kemudian pada bab 4 hasil pembahasan, sini ada hasil, ya. Hasil ini berarti sama seperti di PPT tadi, yang pertama yang harus ditambahkan adalah PFD-nya atau proses flow diagramnya yang kalian buat, kemudian neraca masanya, ya, kemudian komen yang dipakai dalam proyek ini. Misalnya ini menggunakan MATLAB, ya, ini untuk contoh reaktor, ya, eh, dengan ada reaksi di sini, ya. Kalau tadi contohnya pada tangki pencampuran, ya tinggal di copy saja yang dari MATLAB ke sini. Kemudian ini adalah tabel, ya, kalau kita memvariasikan tadi volume tangki, misalnya di sini kita rubah dari 50 ke 30, maka eh, apa
pengaruhnya terhadap mol A dan juga waktu pencampuran steady itu nanti silakan dimasukkan ke tabel. Kemudian gambar, masukkan gambar eh, yang kita dapatkan tadi. Kemudian pembahasan silakan bahas hasil yang didapatkan. Kemudian terakhir bab 5 penutup ya, ada kesimpulan dan saran, silakan masukkan simpulan dari hasil simulasinya dan juga saran ya untuk perbaikan ke depan. Dan daftar pustaka ya, daftar pustaka ini silakan dicari referensi 5 tahun ke belakang, minimal 5 referensi. Jadi dari 2018 hingga 2023 minimal 5 referensi ya. Silakan cari dari sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal internasional ya, kemudian jurnal nasional, proceeding, buku dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh ambil dari blog yang tidak bisa kita lacak eh, authorship-nya. Oke, lampiran jika ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk contoh simulasi proyek pada tugas proyek komputasi proses. Semoga ini dapat membantu. Ya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.